Selamat pagi, siang, Pak Suryo. Siang, Sheila, Enikri. Baik, mungkin boleh dibacakan Ikri. Iya, seperti tadi kan Pak Victor itu juga sebelum memulai sesi, beliau kita kenalan dulu, kita kasih tahu ke teman-teman Sobat Entek semua latar belakang dari Pak Victor. Kalau Pak Suryo juga, saya boleh ya Pak memberikan latar belakang Bapak ya? Coba saya sebentar. Ini? Oh ya. Oke. Pak Suryo maksudnya, tadi masih ke bawah. Nanti ngambek nih Pak Suryo. Pak Suryo, pokoknya kalau ada yang kurang-kurang atau mungkin ada yang kurang tepat juga, kita bisa maaf, boleh ditambahin. Boleh ditambahkan. Oke. Untuk Pak Suryo ini latar belakangnya beliau mendapatkan gelar sarjana teknik dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan mengalami karir sebagai HR di salah satu oil company yaitu ConocoPhillips Indonesia, kemudian bergabung dengan Gojek. Setelah mendapatkan gelar Master of Business Administration dari INSEAD di Prancis, Pak Suryo bergabung dengan Boston Consulting akhirnya menjadi bagian dari Entek Group dengan bergabung bersama Bukalapak sebagai Senior Vice President of Talent. Sebagai Senior Vice President of Talent, beliau juga mengepalai fungsi Human Resource Development dalam mengelola talent atau seluruh karyawan di Bukalapak. Wah, ini hari ini menarik ya. Menarik. Maaf ya Pak, belibet. Kalau tadi Pak Victor Anyong gitu ya. Berarti kalau Pak Suryo nyapanya bonjour sama biang. Ya enggak sih, bener ya? Wih. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan webinar dengan judul How to Get Hired into Your Desired Job. Wah, ini penting banget untuk ditonton, di garis bawahi, skip nih. Oke. Langsung aja kalau gitu. Kepada Pak Suryo, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Suryo. Thank you Sheila Nekri. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. In the next 30 to 45 minutes, mungkin aku akan share terkait dengan topik kita hari ini, how to get hired into your desired job. Tapi before that, mungkin aku mau kenalin dulu mengenai Bukalapak itu apa sih sebenarnya. Karena kalau teman-teman tahu, Bukalapak awalnya mungkin kelihatannya kayak ya it's a marketplace. Teman-teman bisa beli macam-macam dan kebanyakan kayak Bukalapak itu marketnya bapak-bapak ya. Jadi kalau barang-barang hobi, spare part motor, segala macam tuh belinya di Bukalapak. Tapi sebenarnya beyond that, Bukalapak have grown much bigger than that, especially setelah kita melaksanakan IPO tahun lalu. Nah, ini mungkin saya putarin video to give a snapshot of what Bukalapak is. We in Bukalapak believe business is not just about profits, but bringing a positive impact to as many people as we can. I'm Yeni Wahid, Bukalapak's ESG Ambassador. Bukalapak's mission is to create a fair economy for all. This mission drives our contributions to the Sustainable Development Goals set by the United Nations to help create a more sustainable future. There are 3 goals at the core of our business. The first one is eliminating poverty by increasing incomes. We are the largest small business enabler in Indonesia with 42% of market share. Transforming over 10 million traditional mom and pop stores into modern retailers, which increases incomes and helps conquer poverty. For example, Bukalapak helped Mbak Saimi transform her store into a modern retailer. After losing her small store to a fire, wiping out 9 years of hard work, Mbak Saimi joined Mitra Bukalapak and was able not only to rebuild, but also increase her revenue. Our second goal is reducing inequality by improving market access. There are still gaps in infrastructure and services outside major cities in Indonesia, and we are committed to helping to reduce this imbalance. Mitra Bukalapak turns traditional stores into digital services hubs for their communities, offering anything from investment products to phone credit and bill top-ups to training courses. The network serves over 30 million, especially in non-Tier 1 cities. Like Sinta Amang of South Sulawesi, the pandemic dried up her wedding gown rental business.
She then decided to enroll in Kartu Prakerja and purchased 6 training courses from Bukalapak, which helped her increase visitors on her social media as well as visitors at her store. Our third goal is promoting gender equality through equal access to opportunity. Mitra Bukalapak has empowered more than 2 million women to run their own businesses and also has given them access to business financing options. In 2021 alone, we provided business training sessions, workshops, and seminars for 15,000 women. Bukalapak has also started a campaign to donate 10,000 laptops to women and students in Indonesia. Internally, 38% of Bukalapak's executives are women, the highest of any Indonesian unicorn. In 2020, Bukalapak won the UN Women Asia Award for being a gender-responsive marketplace. Tante Yuni of Sidoarjo is one of the thousands of women who benefited from Bukalapak in the form of training in financial planning. It gave her the skills to manage her finances well, to increase her output, and make her dreams a reality. Our ESG strategy is a blueprint to make millions of dreams come true, like Tante Yunis, because we know that the future is ours to build. So, let's build the brightest one together. Let's bring impacts to as many people as we can. Alright, thank you Bella. Mungkin just to give a snapshot of what Bukalapak is. Satu, Bukalapak is currently listed in IDX. Jadi kalau dibilang Bukalapak startup atau enggak, mungkin udah enggak. Karena kita udah currently listed di Indonesia Stock Exchange. Dan pada waktu itu is one of the biggest IPO in the history of Indonesia Stock Exchange. Walaupun sekarang Bukalapak udah cukup gede, tapi tetap originnya dimulai dari sejak 12 tahun lalu. Di found tahun 2010 dari Pak Ahmad Zaki dan rekan-rekannya di ITB, dan started actually not as a marketplace tapi as an internet forum untuk diskusi dan jual beli barang. Dari sisi buyer base kita punya about 120 million users in total, jadi bisa dibilang half of Indonesia population lah ya is the Bukalapak users, dan it's one of the largest customer base in non-tier 1 cities. Dari sisi seller saat ini ada lebih dari 20 juta, baik itu seller online maupun offline, itu warung-warung atau mitra Bukalapak yang menggunakan aplikasi kita. Dan of course, saya di sini juga mau sharing terkait dengan opportunities, karena we are still growing. Yes, mungkin kalau teman-teman sempat dengar berita, there are companies yang mungkin doing layoff dan segala macam, tapi alhamdulillah for Bukalapak, we are still blessed with a very long runway for many years to come, dan with that kita juga butuh talenta terbaik di Indonesia untuk turut membantu mensukseskan misi dari Bukalapak. Next. Nah, ngomong-ngomong soal misi dari Bukalapak sebenarnya apa sih? Dan ini menariknya adalah ketika kita melihat Bukalapak, mungkin kita melihatnya ya marketplace gitu, salah satu aplikasi marketplace di Indonesia. Namun ketika teman-teman lihat videonya, kok isinya banyak warung-warung, kok isinya eliminating poverty for all dan sebagainya. Karena sebenarnya misi kita itu is not only stopping in marketplace. Marketplace is one media untuk kita bisa achieve our goals, and our goals is to provide a fair economy for all. Now, what does it mean? Sebenarnya kalau teman-teman lihat di Jakarta, di Bandung, di Medan, di kota-kota besar Indonesia, sebenarnya kota-kota besar kita itu udah sangat terbantu dari sisi jumlah financial institution yang ada di sana, dari sisi infrastruktur di sana. Pasti kan teman-teman lihat jalanan tuh ya rata-rata banyak di aspal, kemudian jaringan 4G di mana-mana. Dari sisi teknologi juga udah far more advanced. Tapi kalau teman-teman ngelihat ke daerah-daerah di luar kota-kota besar, ibaratnya Jakarta coret atau bahkan Depok coret, Bandung coret, dan segala macamnya, teman-teman mulai akan melihat bahwa sebenarnya the picture became not as rosy as those in tier 1 cities. Teman-teman mulai lihat jalanan udah mulai nggak banyak di aspal. Bank udah banyak yang udah jarang banget kelihatan bisa ada bank-bank. ATM susah banget cari ATM, dan
transaksi very cash based. Nah, buat teman-teman yang memang ada di luar kota-kota besar ini, of course opportunity itu beda banget sama those yang memang for some reason lahir and tumbuh di kota-kota besar. Access to credit dan other financial services, access to larger customer base, dan juga business prosesnya menjadi sangat-sangat tradisional. Jadi kita lihat sebenarnya ada ketimpangan nih antara orang-orang yang di kota-kota besar dan orang-orang yang di non-tier 1 cities. Di mana orang-orang di non-tier 1 cities ini punya kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan taraf ekonominya yang berbeda dengan orang-orang yang memang sudah lahir dan tumbuh di kota-kota besar. Now, this gap is really what Bukalapak is trying to solve. Creating a fair economy for all, giving the right opportunity yang sama kepada orang-orang di non-tier 1 cities di Indonesia. Next. Dan memang kalau dilihat dari statistik, it does indeed make sense. Kita populasi ada sekitar 270 juta, dan majority of Indonesian population memang bekerja di sektor MSMEs. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerja di MTech, kerja di Bukalapak, atau mungkin kerja di BUMN dan segala macamnya, we're only representing about 3% of Indonesian workforce. 97% of total Indonesian workforce itu kerjanya di MSMEs. Kerja mungkin di PT-PT, CV, atau bahkan mungkin warung-warung. On the other hand, GDP kita pun juga banyak sebagian besar ya dikontribute sama MSMEs, UMKM-UMKM di Indonesia. 61% dari Indonesian GDP itu ya di drive dari MSME ini. Dan the majority of transaction atau retail sale di Indonesia adalah tradisional. Jadi kalau teman-teman datang ke mall, teman-teman datang ke supermarket, itu sebenarnya represent a very small fraction of Indonesia population. There is a huge market out there yang mungkin untapped, dan this is where Bukalapak is trying to solve. Dan kalau dilihat nih ya teman-teman, kita forecast 5 tahun ke depan, di Tier 1 cities atau mungkin Jakarta dan kota-kota besar lainnya memang saat ini jauh lebih berkembang. Tapi dari sisi growth, kita lihat 3 tahun, 5 tahun ke depan, justru beyond Tier 1 cities, daerah-daerah mungkin seperti Tasik, seperti Garut, atau mungkin seperti Toba, daerah-daerah yang mungkin agak-agak di pinggiran dari kota-kota besar, itu malah growth-nya bisa jadi surpass kota-kota besar yang ada saat ini. Kenapa? Karena kota-kota besar kan hampir semua jalan udah diaspal, hampir semua mall juga udah cukup banyak banget kalau teman-teman lihat di Jakarta, dan growth-nya lama-lama kan jadi akan stagnan. Sedangkan di kota-kota kecil, baru pertama kali dibuat aspal, baru mulai ada mall, baru mulai ada jaringan 4G. Mereka bisa tiba-tiba melonjak tinggi sekali dan bisa melampaui growth di Tier 1 cities. This is the growth yang memang Bukalapak trying to capture, which is beyond Tier 1 cities. Next. Nah, bisnis modelnya kayak gimana sih Bukalapak? Kalau teman-teman lihat marketplace, itu one area. Tapi another area yang mungkin jarang kelihatan adalah bagaimana kita mengevolve conventional warung yang di sebelah kiri menjadi warung yang empowered by technology. Jadi kita punya banyak banget sales army di seluruh Indonesia, di mana kita sales army ini datang ke masing-masing kampung, ke masing-masing daerah-daerah di pinggiran, dan kita menawarkan sales army ini, Bapak dan Ibu pemilik warung ini, akses ke aplikasi Mitra Bukalapak. Itu aplikasi yang berbeda kalau teman-teman lihat di Play Store. Di mana dengan aplikasi Mitra Bukalapak ini, mereka didaftarkan menjadi mitra, dan mitra-mitra ini bisa dapat akses ke better pricing, karena kita mencoba mengkonekkan mitra-mitra ini ke direct distributornya Unilever, P&G, Sosro, Indofood. Daripada mereka beli di tengkulak-tengkulak yang mungkin harganya udah di markup, kita bisa ngasih akses directly ke primary distributornya dari barang-barang yang biasa mereka jual di warung. On top of that, kita juga providing solutions dari sisi pergudangannya, solutions dari sisi delivery-nya, dan kita juga memberikan akses untuk warung-warung ini bisa menjual seluruh hal-hal yang bisa dijual Indomaret, Alfamart, dan modern retail lainnya dengan modal 0 rupiah. So basically, kita mentransform warung ini, jadi walaupun bentuknya tetap warung, tapi back-end-nya itu kita bisa empower warung-warung ini untuk get better pricing, untuk get better margin, dan mereka bisa jual semua yang memang bisa dijual oleh toko-toko yang lebih besar, tapi dengan yang modal 0 rupiah. Jadi mereka menjadi warung yang eventually empowered by technology.
Next. Dan nggak cuma warung aja, karena sebenarnya Bukalapak udah berkembang jauh dari sisi marketplace, dan warung pun juga salah satu aspek Bukalapak, tapi kita punya banyak produk-produk lainnya yang mungkin jarang teman-teman dengar. Dari sisi marketplace, kalau teman-teman tahu, di teman-teman yang suka main game, kita punya produk namanya Itemku, ada juga di Play Store, di mana teman-teman bisa jualan skin, voucher game, game itu sendiri, dan juga karakter-karakter game di Itemku. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang main PUBG, Free Fire, Ragnarok, kalau misalkan jualan karakter atau jualan item kan biasanya mesti jualan via WhatsApp ya. Sedangkan kalau di Itemku kita bisa fasilitasi itu sehingga penjualannya bisa lebih smooth. Yang ketiga, kita juga lihat ada HelloFresh, hasil partnership kita dengan Trans Retail. Dan di luar itu kita ada macam-macam, ada Buku Mitra. Buku Mitra itu kayak financial management solution buat warung-warung. Kita ada Bukasen, logistic solution. Kita ada Koala. Koala itu sebenarnya adalah conversation commerce, yang mana itu kayak keyboard yang bisa diinstal untuk teman-teman bisa jualan secara seamless, baik itu di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, dan lainnya. Dan beyond that, kita juga punya financial platform. Bimani itu salah satu produk kita di mana teman-teman itu bisa punya akses untuk berinvestasi di reksadana ataupun another financial instrument yang mungkin little bit more sophisticated, tapi sekecil-kecilnya dengan modal Rp1.000. Jadi kalau dilihat teman-teman di sini, produk-produk yang Bukalapak tawarkan memang nafasnya atau visinya adalah providing opportunity buat orang-orang invest dengan modal rendah, orang-orang untuk yang suka main game bisa jualan karakternya, basically creating additional venue for those that are underserved, for those yang memang di non-tier 1 city, supaya mereka bisa punya akses dan meningkatkan taraf ekonomi dari masing-masing. Next. Dan Bukalapak is keep expanding. Kita punya kantor utama kita di Jakarta, dan kita start untuk membuka kantor di Melbourne dan Singapura. Nah, kenapa sih di Melbourne dan Singapura? Dan mungkin teman-teman nanya, emang di Melbourne atau ada satu lagi di Sydney dan juga di Singapura, apakah ada warung? Jawabannya definitely nggak ada warung di sana. Tapi yang jelas kita membutuhkan talenta-talenta terbaik, nggak cuma di Indonesia, tapi juga globally, untuk bisa bersama-sama ngebangun fondasi dan mencapai misi Bukalapak untuk ya creating fair economy for all. Jadi teman-teman di Melbourne, teman-teman di Singapura yang saat ini udah ada, mereka semua bareng-bareng nih, gotong royong, ngebantu supaya kita bisa menciptakan produk terbaik yang bisa dinikmati oleh konsumen di Indonesia. Next. Nah, next-nya adalah sebenarnya gimana sih caranya masuk Bukalapak? Kok ini kayaknya lumayan exciting nih Bukalapak. Nggak cuma marketplace doang, tapi ada mitra Bukalapak, ada yang buat gaming juga, ada yang buat groceries juga, ada yang buat bank juga, macam-macam banget. Right? Nah, ini mungkin to get into Bukalapak, aku mau ngasih beberapa tips, dan mungkin buat teman-teman host boleh masuk lagi di sharing session ini. Saya mau share mungkin secara lumayan generic kali ya, cara untuk gimana sih caranya untuk mendapatkan not only goes into Bukalapak, tapi any kinds of dream job there. Dan untuk bisa masuk ke whatever the dream job there, kita bisa mesti ngelihat dari sisi the whole end-to-end recruitment process dari ya seluruh proses yang ada di proses rekrutmen yang ada di suatu perusahaan. By the way, ini udah ada yang udah join. Iya, Pak Suryo, terima kasih. Itu dia tadi ya, Sobat MTech, mungkin bisa jadi lebih dekat mengenal apa sih Bukalapak gitu kan. Jadi kalau tadi Pak Suryo bilang, kayaknya orang-orang taunya itu aplikasi bapak-bapak gitu ya. Enggak dong. Ternyata tidak. Bukan. Semua di situ lengkap semua, sampai yang barang-barang yang unik apa segala macam tuh ada di Bukalapak. Betul, dan tadi juga sudah mungkin sedikit ada gambaran bagaimana Bukalapak itu sendiri ya. Bisa jadi teman-teman kalau misalkan ada nih tiba-tiba abis ini nih Pak Suryo ada yang pengen kerja di Bukalapak, kayak udah dapat gambaran tuh. Jadi seperti apa kira-kira ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi webinarnya ya Pak Suryo ya. Oke, Pak Suryo ini akan membahas webinar mengenai how, temanya tadi kan, to get higher into desired job. Dan ini sangat penting ya, karena emang benar-benar jadi kita tahu nih apa yang kita mau, yang kita
pilih untuk menjadi karir kita. Betul. Ibaratnya nih kalau misalkan udah membidik tujuan, nah di sini kamu dengerin nih pemaparannya Pak Suryo biar bisa insya Allah masuk goal ke situ ya. Oke. Langsung saja kalau gitu Pak Suryo, silakan. Thank you Sheila dan Ikri. Dan kalau dilihat sebenarnya masing-masing perusahaan pasti punya jenis rekrutmen macam-macam. Tapi yang jelas kalau misalkan sebagian besar rekrutmen pasti ada 4 stages ini kali ya. Pasti dari si awal kita ngelihat dari si resumenya dulu, habis itu biasanya ada technical atau psychological test. Buat teman-teman yang memang di bagian software engineer, itu kebanyakan kita ngasih semacam coding test juga. Ada beberapa yang memang kasih on top of that psychological test, seberapa teman-teman bisa fit in dengan culture di masing-masing perusahaan. Next-nya pasti akan ketemu dengan interview baik dari HR maupun dari pihak dari manajernya masing-masing. Terakhir pasti ada another reference check dan eventually gets hired. The total process depending on seberapa urgent posisinya dan seberapa gede perusahaannya, bisa ranging dari as short as mungkin jangka waktu 1 minggu sampai bisa berbulan-bulan. Nah, buat hari ini aku mungkin mau share 2 diantaranya yang pasti akan teman-teman encounter, which is yang proses yang pertama, yaitu yang LinkedIn dan CV screening, dan juga proses interview. Ketika nanti teman-teman do interview baik sama HR-nya atau misalkan sama manajernya masing-masing. Next. Nah, ini there are many things that actually can go wrong during resume gitu ya. Dan unfortunately, this is the fact bahwa tiap kali ada satu posisi, terutama di perusahaan-perusahaan yang memang sudah cukup punya brand recognition tinggi, satu posisi itu bisa di satu posisi mencari satu orang itu bisa lebih dari 1.000 orang datang untuk apply. Jadi kita terima CV itu banyak banget, dan unfortunately ujung-ujungnya buat recruiter kan kita pasti recruiter nggak bisa punya banyak-banyak banget di perusahaan. Ujung-ujungnya satu recruiter paling ngelihat CV itu your first between 30 seconds to 1 minute ngelihat CV teman-teman. Mereka akan ngebuka profilnya, kemudian ngelihat CV-nya, skim through CV-nya, cocok atau enggak. Dari yang cocok itu kemudian langsung di shortlist ke bagian manajernya untuk manajernya decide apakah dia cocok atau enggak. Nah, of course, karena waktunya itu singkat banget, first impression itu really matters. Right? Jadi ini contoh nih CV-nya yang ada di sebelah kiri, banyak hal yang sebenarnya bisa dibilang nggak sesuai sama format CV yang biasa kita terima. Dari sisi formattingnya, fontnya warna-warna beda-beda, ada gambar bunga di situ, maksudnya itu apa. Terus personal details-nya juga biasanya orang nulis kayak status marriage-nya, kadang ada nulis tinggi dan berat badannya. Mungkin kalau mau apply misalkan di modeling gitu ya, atau misalkan sebagai pramugara, biasanya kadang memang ada requirement itu, tapi for most companies biasanya nggak butuh requirement seperti itu. Jadi try to eliminate any unnecessary personal details. Dan another thing yang aku sering lihat juga di CV itu adalah bahwa ketika teman-teman tulis job desk, teman-teman benar-benar literally nulis ya job desk teman-teman di sana apa. Which is, kalau kita mau lihat job desk itu ya ada di website kan. Jadi you should put something not only your job desk, tapi lebih ke achievement teman-teman. Jadi instead of saying, oh job desk saya adalah melakukan rekap bulanan keadaan finansial perusahaan. Instead of saying that, kita bisa saying something like, oh saya melakukan analisis yang terkait sama rekap bulanan dan bisa menemukan potential cost saving of 20%. Misalkan. Itu kan bentuknya achievement, secara indirectly itu show kerjaan teman-teman apa, tapi juga teman-teman showing ya apa yang teman-teman achieve di situ. Dan kadang juga ada teman-teman yang mungkin put some information yang fairly non-value adding lah. Hobi misalkan, for some reason orang kalau tulis hobi pasti ada kata-kata membaca gitu ya. I don't know why, tapi ya you need to make your CV eventually stands out. Ketika semua orang tulis hobi membaca, ketika semua orang tulis kekurangan terlalu perfeksionis, ketika semua orang tulis hal-hal yang memang lumayan klise, itu jadi ngebuat CV teman-teman nggak spesial, padahal masih ada 1.000 orang lainnya yang juga ngantri nih untuk mencapai posisi tersebut. Next. Ini juga another example, mungkin aku skip aja for the interest of time. Nah, ini beberapa prinsip yang mungkin quick tips-nya kali ya, kalau teman-teman mau buat CV yang uniquely you, lumayan bisa menggait hati
recruiter, at least at the very early stage ya. Yang satu, formatting itu unfortunately biasanya kalau recruiter ngeliat formatting nggak bagus dikit itu udah sedikit ilfeel. Jadi make sure when you're doing a formatting, make sure ya you done it right gitu. Contoh, pakai satu font buat semuanya. Itu satu. Itu lumayan penting. Kayaknya orang sering pakai font yang aneh-aneh. Just use a standard fonts for everything. Dua, banyak orang ketika nulis CV pengen nulis seluruh achievement-nya. Bahkan kadang kalau buat CV itu ditulis pendidikan tuh all the way sampai TK. Dan sampai SD ditulis dulu SD pernah jadi anggota organisasi apa, terus SMA pernah jadi ketua OSIS, ketua acara pensi, semuanya ditulisin semua dan detailnya masing-masing job desk-nya itu apa. Which is, bayangin ketika recruiter itu cuma punya 30 detik untuk ngebaca teman-teman, ketika ngeliat CV yang udah berlembar-lembar, udah pasti ilfeel duluan. Jadi make sure informasinya itu concise, dan ini mungkin sebagai konteks, saya sendiri, saya udah kerja lebih dari 10 tahun, dan CV saya 1 halaman. Jadi, less is always more in CV. Make sure as much as possible, make it concise to 1 halaman, dan make sure CV teman-teman yang ditampilkan pun konten-konten yang relevan aja. Gitu. Yang ketiga, sequence juga penting, karena orang pasti baca dari atas ke bawah. Jadi, ketika teman-teman ngetulis achievement segala macam, show yang memang paling impactful dulu, yang paling atas. Jadi, udah langsung meng-guide first impression dari recruiter-recruiter dari awal. Karena chances are mungkin mereka nggak akan baca CV dari bawah. Nah, poin kedua terkait sama konten, itu satu, kita bilangnya sih proof, don't tell. Jadi jangan tulis job description. Ini contohnya ya, skills, branding, digital marketing, leadership. Itu kan sebenarnya kayak apa ya, skills yang lumayan klise dan orang bisa, siapapun bisa nulis kayak gitu. Tapi misalkan skills-nya yang kita tulis adalah, develop digital marketing strategy for Bukalapak, for 11 campaign, atau Shopee, atau Tokopedia, and increase conversion rate by 20%. Itu kan secara nggak langsung udah nunjukin, teman-teman udah tahu digital marketing loh. Dan udah tahu, dan udah ada impact-nya. Gitu. Nah, poin kelima, show impact, not job description, similar to yang tadi. Jadi instead of bilang, saya supervisi budget dan inventory management, bilang, improve budget control, dan reduce inventory by 10%. Itu kan something yang bisa showing impact more than just a cliche job description. Dan another thing yang aku lihat juga, kalau ini somewhat, ketika saya juga nerima CV dari teman-teman di Singapura, dari teman-teman di Australia, kebanyakan CV di Indo, kita senang menggunakan passive words for some reason, karena mungkin terdengar lebih sopan. Contohnya misalkan kata-katanya, saya participate in development of cost-cutting initiative. Kata-kata participate itu nggak strong, karena participate itu bisa sekali meeting, nggak ngomong apa-apa, itu udah bisa dianggap participate. Tapi bisa juga, yang nge-lead juga sebenarnya juga participate juga. Jadi sebenarnya ambigu. Might as well use a very active and strong words. Jadi bilang sebenarnya kerjaan teman-teman apa. Contoh, instead of saying participate in development cost-cutting initiative, kita bisa bilang bahwa develop execution roadmap for 2 cost-cutting initiative. Itu kan lebih direct kata-katanya, lebih strong, dan lebih kelihatan, output-nya tuh apa. Gitu sih. Jadi ini sebenarnya very simple things, tapi teman-teman sering kelewat, dan akhirnya jadi ngebuat mungkin kerjaan teman-teman yang sebenarnya berharga, jadi kurang punya weight lah ya, ketika dibaca sama orang yang mungkin nggak tahu kerjaan teman-teman seperti apa. Next. Oke. Nah ini contohnya, ini contoh satu CV ya, benar-benar cuma 1 halaman ini aja. Jadi formatnya, bentuknya seperti ini, orang pasti akan baca dari atas ke bawah. Pertama pasti use one type of font for the whole thing. Yang kedua, use one page only, the less the better. Dan 3, start with the most impactful achievement, apa-apa aja achievement teman-teman di masing-masing pekerjaan. Show impact, jadi improve firm's revenue by 10%, and so on and so forth. Dan kalau dilihat teman-teman, ini mungkin tulisannya lumayan kecil, tapi kalau teman-teman lihat di kata-kata masing-masingnya, itu paling kirinya itu semuanya itu konsisten dengan using a strong word. Develop, execute, strategize, manage. Kata-kata depannya tuh udah langsung ngasih impression bahwa you're taking a very active role ketika teman-teman mau untuk doing your job back then. Gitu. Next. Nah, eventually CV-CV itu mesti teman-teman taruh di LinkedIn. Karena biasanya kalau recruiter itu kita kan lihat CV tergantung dari orang yang submit,
tapi ada recruiter yang juga hunting orang, dan hunting orang yang pasti ujung-ujungnya dari LinkedIn atau mungkin dari Jobstreet atau dari any other platforms. Nah, segala macam data-data yang teman-teman tulis di CV mesti dimasukin ke LinkedIn supaya walaupun teman-teman nggak apply, bisa jadi teman-teman di approach. Karena ya teman-teman udah bisa showing all the skills necessary untuk bisa getting into the job. Gitu. Ini contohnya, ini misalkan di LinkedIn saya dibuat selengkap mungkin. Jadi ketika di search engine-nya itu bisa langsung menampilkan profil teman-teman jadi paling atas ketika dicari sama recruiter di luar sana. Next. Dan another thing yang aku juga highly encourage buat teman-teman, eventually CV teman-teman ya, you still, walaupun sebagus apapun CV teman-teman, you still compete with hundreds if not thousands of people for one job, right? One thing to make your profile also more stand out adalah jangan ragu-ragu untuk doing cold call. Cold call ini benar-benar kayak ya udah message aja di LinkedIn. Kira-kira bilang saya tertarik sama Bukalapak nih, atau enggak saya mau mentoring terkait sama saya mau S2. Atau ini bisa macam-macam jenis cold call-nya tergantung purpose-nya. Dan chances are mungkin dari 10 message yang teman-teman sebar, mungkin yang di-reply cuma 1. Tapi 1 itu udah ngebuat teman-teman jadi one step further daripada 1000 orang lain yang juga apply di posisi tersebut. Ini sebenarnya almost no effort, tapi orang-orang mungkin malas untuk di-reject, malas untuk kelihatan GJ, dan segala macam. Padahal sebenarnya it's a almost no effort job yang ketika jadi kita nge-catch, karena once teman-teman do kayak gini, itu langsung nge-catch attention dari recruiter. Karena honestly, nggak banyak orang yang doing this. So you're gonna lose 100% of the shots that you don't take. Might as well you take 100 shots. If you only get one, it's already good enough because you are way more advanced than the rest of 900 CVs yang apply in that same job. Tapi Mas Suryo, kalau misalnya tidak dibalas nih, apakah dari kita nih yang apply ada ini nggak sih batasan waktu gitu, kita jangan biar nggak terlalu kelihatan agresif gitu kan? Ya. Biasanya sih seminggu sekali is enough kalau nggak dibalas. Kalau ternyata emang benar-benar nggak dibalas lebih dari itu, ya udah biarin aja. Gitu. Ya mungkin belum jodoh. Tapi then again, mungkin something to note adalah stakeholder di satu perusahaan kan banyak banget. Contoh teman-teman pengen masuk Bukalapak banget. Teman-teman bisa call saya, teman-teman bisa lihat rekruter Bukalapak sebenarnya siapa-siapa aja. Teman-teman bisa lihat misalkan saya adalah seorang marketing. Ya udah approach aja orang-orang marketing ada di situ dan segala macam. One thing to maximize cold call supaya masuk adalah teman-teman mesti try to look into anchor yang kira-kira bisa dikonekin sama dia tuh apa. Contoh misalkan sama-sama punya mutual friend. Saya lihat Bapak temenan sama si ini juga teman saya, dia nge-refer saya ke sini, boleh nggak ngobrol terkait sama saya, pengen tahu ada opportunity apa di Bukalapak. Mesti ada hook-nya, karena kalau total stranger juga kita agak malas juga mungkin ngebalasnya, tapi kalau udah ada hook-nya, ada mutual friend-nya, atau nggak misalnya pernah ngelihat, saya ngelihat Mas Suryo di acaranya MTech Career Festival nih, saya pengen belajar mengenai ini. Itu one of those hooks itu menurutku penting karena biar nggak kelihatan kayak ya gede banget aja sih. Itu justru nggak apa-apa ya. Jadi bisa jadi ini tips yang sangat menarik dan berguna nih. Nggak apa-apa banget ternyata kayak gitu. Jangan nggak enakan atau kayak ntar. Tadi kan Mas Suryo sebenarnya udah sebut ya. Kadang-kadang mungkin ada yang bilang takut GJ, takut dikira nggak jelas. Justru gitu SKSD ya. gitu ya takutnya. Justru SKSD dalam bentuk kayak gini nggak apa-apa. Tapi make sure juga mutual friends-nya emang beneran. Iya benar juga sih. Karena bisa dicek juga ya Mas Suryo ya. Mutual friends karena dia nge-follow Mas Suryo. Ya, tapi tetap follow. Nggak kenal juga gitu. Iya benar. Betul. Nah, tadi kan terkait sama first funnel-nya ya. Jadi CV kita cantik-cantikin, kita coba ngobrol-ngobrol sama user atau manager terkait, kita getting as many information and make your profile as attractive as possible. Nah, insya Allah kalau misalnya teman-teman udah dipanggil nih untuk interview. Nah, ini aku mau ngasih sebenarnya cuma satu tip, tapi probably people tend to forget it dan mungkin nggak ngelakuin ini sebelumnya. In terms of how you can do an interview better lah ya, dan much more prepared. Next. Nah, aku cuma punya satu tips sebenarnya untuk doing interview, is really about teman-teman tuh mesti buat yang disebut kayak misalnya response board. What does it mean sih response board? Karena gini, ketika teman-teman interview,
pertanyaannya biasanya ngulang-ngulang. Pasti ada pertanyaan terkait tell me about yourself. Pasti ada pertanyaan mengenai your biggest achievement. Pasti ada pertanyaan mengenai your strength and your weakness. Pasti ada pertanyaan terkait sama kerjaan terakhir, kerjaannya ngapain aja. Right? Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman itu bisa akan quite standardized di masing-masing interview. Dan ketika teman-teman interview di banyak perusahaan, dan ketika teman-teman bisa, karena kalau misalnya teman-teman nggak prepare, jawabannya itu bisa kemana-mana banget dan bisa jadi ngebuat orang udah ilfeel duluan. Jadi one thing yang teman-teman mesti benar-benar prepare banget adalah having a list of questions, behavioral questions. Ini bisa banyak banget, total bisa 30, 50 lebih. Dan kemudian teman-teman tulis jawabannya satu-satu. Nah, ketika teman-teman udah tulis jawabannya satu-satu sebelum interview, teman-teman tes ini ke teman-teman yang lain. Misalkan Sheila punya teman atau Ikri punya teman, dites nih, jawaban gue keren nggak sih? Jawaban gue kira-kira bakal ngasih good impression nggak sih? Gitu. Jadi, you list down all those questions, put a standard response answer to it, dan tes ke teman-teman. Next. Contoh nih ya, kasih pertanyaan. Why do you want to work di Bukalapak? Gitu misalkan. Right? Dan rule of thumb-nya adalah ketika teman-teman dapat pertanyaan kayak gini, always bring it back to industry. Ini one example. Always bring it back to industry first gitu. Bukan karena saya dengar gaji gede gitu. Atau enggak karena teman-teman saya di Bukalapak gitu. Dan you need to, I think it's a very good, ini pertanyaan pasti bakal sering banget ada di masing-masing companies. Jadi look into dan try to connect with facts yang ada di perusahaan Bukalapak. Contoh Bukalapak tuh misinya apa sih? Bukalapak misinya fair economy for all. Dan saya ngerasa bahwa saya percaya banget karena pada saya kuliah saya sempat ke satu desa-desa dan itu saya melihat ketimpangan ekonomi yang jauh banget. UMKM nggak punya kesempatan yang sama. Dengan saya kerja di Bukalapak, saya bisa turut membantu UMKM dan itu adalah spirit yang saya ingin terapkan dalam dunia kerja. Itu kan lebih enak jawabannya dan juga in a way showing bahwa we've done our research nih. Kita pengen banget masuk Bukalapak. Next. Ini contohnya ya. First of all, saya mau kerja di e-commerce. Di tahun 2020, e-commerce growing-nya ini gede banget. Tapi di antara semua e-commerce, saya spesifik senang sama Bukalapak. Kenapa? Karena di Bukalapak ada misinya fair economy for all. Dan saya ya agree dengan statement ini dan sesuai dengan aspirasi saya ke depan. Itu kan jawabannya concise, jawabannya juga dropping all the right numbers and facts, showing kita udah tahu persis industrinya apa dan company-nya apa. Jadi make a good impression, ini orang serius nih, mau masuk Bukalapak. Next. Another example question yang sering banget terjadi, apa sih challenge-nya Bukalapak saat ini? Ini something yang in most cases pasti ada. Next. Dan key-nya always do a research. Dan biasanya research-nya, misalnya teman-teman interview besok, hari ini teman-teman do Google News Research. Kira-kira isu di hari ini tuh apa sih terkait sama Bukalapak? Misalkan ternyata isunya adalah terkait pemerintah mencoba untuk mengkontrol counterfeit produk, barang-barang palsu yang dijual di e-commerce. Dan teman-teman menyimpulkan, ini kayaknya cocok nih sama Bukalapak, itu bakal menjadi salah satu isu yang memang bakal dihadapi oleh Bukalapak. Jadi ya, ketika nge-model answer teman-teman besoknya teman udah ready bahwa, Bukalapak isu utamanya adalah gimana caranya kita bisa mengkontrol fake goods, barang-barang imitasi yang memang ada di platform Bukalapak. Terutama di Southeast Asia, barang-barang imitasi ini banyak banget. Dan saya udah bertanya ke beberapa teman saya dan teman-teman, dan kesimpulannya adalah kita bisa do a better job dengan memverifikasi seller dan juga having a better supply chain management supaya bisa mengkontrol dari awal barang-barang itu masuk sampai bisa dijual. Dan saya pikir Bukalapak is doing a great job dengan adanya Lollipop, salah satu aplikasi dalam aplikasi Bukalapak dan juga Bukamall untuk memverifikasi barang asli atau palsu. Nah itu kan jawabannya concise, nggak kemana-mana, tapi you hit all the right spots. Teman-teman berarti udah nunjukin teman-teman research, teman-teman berarti udah ngebuka aplikasi Bukalapak juga, dan ngeliat bahwa ini kira-kira
ada salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi challenge dari Bukalapak. Yeah. Ini kira-kira another example juga ya of questions yang memang sering ditanyain. Next. Nah, ini juga sering banget nih. Ini nggak terkait sama Bukalapak, tapi terkait sama diri sendiri. What is your biggest accomplishment sih? Kayaknya hampir nggak ada interview yang nggak ada pertanyaan ini. What is your accomplishment? Right? Ini ada interview kerja, interview pageant, interview segala macam interview, pertanyaan ini pasti ada ya Mas ya. Exactly. Dan unfortunately kalau kita nggak prepare jawabannya beforehand, jawaban kita bisa kemana-mana dan jadi malah bikin boring. Dan jadi malah bikin sebenarnya ini apa yang mau diomongin sih. Apalagi karena udah dapat interview itu kita pengen langsung kayak meluap-luap, gue pengen nunjukin semua achievement gue dalam hidup dari gue SD, TK, SMP, all the way sampai kerja gitu kan. Tapi keywordnya kan biggest. Kalau biggest berarti kan cuma ada satu. So you really need to prepare satu achievement dan make a lot of elaboration from there. Jadi pick one dan begin sama outcome-nya tuh apa. Show some numbers, jadi kebayang kira-kira skill-nya seberapa gede. Dan eventually terakhir ya show the humility-nya. Humility-nya itu bahwa you're feeling humbled lah dengan bisa achieve ini. Ini contoh nih misalkan buat teman-teman fresh grad gitu ya. My biggest achievement itu adalah ketika saya menerima full scholarship to do a 1-year exchange di university di Australia, di Queensland. Nah, without the scholarship, saya mesti bayar 500 juta to cover the cost. Dan saya cukup beruntung untuk have my essay dan profile selected dari lebih dari 2.000 applicants. Dan the essay adalah terkait sama my next 5 years plan. Dan alhamdulillah ya profile saya stands out karena saya sangat clear dan data driven in outlining my plan to join e-commerce industry. Wow. Jadi kayak satu aja biggest achievement-nya apa, saya yakin pasti teman-teman achievement-nya banyak banget, but just pick one yang teman-teman yang bisa ngasih wow elemen paling gede, terus kemudian be very precise, show some numbers there gitu. Ini kan dia show numbers kan 500 juta ditulis, 2.000 applicants ditulis, nggak usah bilang bahwa ini seleksi susah banget, tapi bilang bahwa ada 2.000 orang, saya kepilih jadi salah satunya. Itu kan udah showing bahwa oh spesial banget nih teman-teman. Jadi indirectly showing kayak it's almost like bragging, tapi more data driven kind of bragging. Gitu. Yes. Jadi lebih kita ngasih tahu achievement kita. Ini kalau konkret merendah untuk meroket lah gitu ya, Mas Suryo ya. Betul, merendah untuk meroket, tapi meroketnya dengan data, bukan meroket gila. In a hindsight, pasti juga your biggest failure selalu ada juga kan. Kalau misalnya ada biggest accomplishment, also goes into biggest failure juga. Sama juga tipsnya, always pick satu aja your biggest failure, dan begin sama outcome-nya tuh apa. Dan bedanya kalau biggest accomplishment kan ditutup dengan achievement teman-teman, tapi kalau biggest failure ditutup dengan what's learnings dan next step-nya itu apa. Karena failure itu nggak bisa stop di situ aja kayak oh saya gagal mau apply S2 gitu terus titik gitu. Tapi saya gagal apply di S2, namun saya belajar bahwa A, B, C dan sebagainya. Jadi always have show kayak next step-nya apa, what you learn in life that you can take away until today. My biggest failure adalah saya fail 3 times in a row untuk enter business case competition, termasuk juga buat teman-teman accounting mungkin tahu CPA dan CFA Business Challenge. Saya belajar bahwa writing English saya itu nggak terlalu bagus, saya banyak grammar error dan wording yang mungkin nggak terlalu logis. So to compensate that, saya kemudian jadi belajar IELTS. Saya took IELTS, saya studied English better sampai lebih dari 300 jam sampai saya dapat IELTS bagus banget. Dan alhamdulillah this year saya bisa able to enter dan menang CFA case competition. Again, kalau dilihat tuh flow-nya tuh dari bawah, terakhirnya tuh masih naik. Naiknya itu adalah ya saya belajar dan next step-nya tuh apa. Dan looking back, saya merasa ini adalah learning how I progress with my English writing saat ini gitu. Thanks to my failure back then. Gitu, again, pick one, nggak usah pilih banyak-banyak, pick something yang quite personal dan show your grit and perseverance, karena sebenarnya itu yang dicari sama interviewer. Interviewer cari, karena
ketika teman-teman masuk ke perusahaan pasti akan ada momen-momen kegagalan. Either itu presentasinya nggak bagus, either itu sales-nya turun dan sebagainya. Tapi essence dari pertanyaan ini adalah bukan soal kegagalannya, but what you do after kegagalan itu. Dan itu something yang teman-teman mesti show di sini. So, mungkin that's it. Saya balikin ke Sheila dan Ikri buat more Q&A questions. Dan by the way, ini juga mungkin sekaligus promosi juga. Kita kalau teman-teman buka di LinkedIn Bukalapak ada sekitar 29 open position. So yes, we are growing. Kita banyak banget posisi-posisinya. Ini cuma beberapa aja yang saya tulis di sini. Langsung capture ya guys. Yes, benar langsung capture. Tadi dari banyak yang bilang mau update CV katanya setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Suryo. Jadi langsung dibetulin CV-nya selembar aja. Siap-siap ya Mas Suryo, ntar Bukalapak ini nih kayak kebanjiran. Bener. Terus tapi langsung ada tulisan nanti, iya saya lihat Mas Suryo di mantap kan? Suryo di MTech Career Festival Day 3 gitu ya. Tapi ingat ya, jangan tadi yang kalau pas interview kata-katanya jangan sama juga kayak Mas Suryo tadi. Iya. Ketahuan kan jadi. Ketahuan. Dia elaborate dikit teman-teman, ubah dikit lah kalimatnya. Langsung tuh dikasih sama Mas Suryo. Iya bener langsung. Wow. Update aja kirim ke careers@bukalapak.com. Bener. Aduh ini hari ketiga. Buat Sobat MTech yang terlewat sesi sebelumnya dan mau menonton kembali MTech Festival hari pertama sampai dengan hari ketiga, nanti bisa akses ke YouTube channel Dream Action and subscribe untuk mendapatkan tips-tips menarik lainnya. Jadi jangan khawatir ketinggalan. Langsung makanya sekarang nih ayo sebarin linknya, ajak semuanya gabung. Nih masih ada satu pembicara lagi nanti Pak Peter ya hari ini. Tapi tadi dari Pak Victor, Mas Suryo, nanti ada Pak Peter. Semua banget presentasinya kayak aduh sangat menambah. Bahkan kayaknya kalau harus bikin CV lagi aku bakal exactly ngikutin tips-tips dari Mas Suryo barusan. Iya, berarti tadi ingat tuh ya untuk teman-teman mungkin yang tadi juga banyak komen kalau pengen langsung update CV tuh. Ingat ya kalau kata Mas Suryo tadi less is more. Betul. Yang paling kena di kamu apa? Less is more. Iya, maksudnya di CV kamu. Oh, di CV aku maksudnya? Kalau di CV aku tuh tadi kalau dari yang penjelasan Mas Suryo nih Mas ya, bener sih pengalaman tuh nggak usah banyak-banyak. Yang dari sampai abis lulus kalau misalnya achievement gue masukin semua jangan ya, masukin yang udah paling penting-penting aja, yang gede-gede aja. Jadi CV-nya nggak penuh. Benar, kalau tadi kan kalau kuncinya ada less is more, less is more. Tuh, jadi dari kata-katanya pun juga harus jangan terlalu panjang-panjang gitu ya. Kalau bisa kalian bikin CV satu halaman aja. Iya benar. Tapi ini perintilan sih Mas Suryo, ini pertanyaan pribadi. Tapi kalau data diri kayak misalkan nomor telepon, email sama alamat lengkap jelas rumah tuh penting nggak sih Mas? Sebenarnya kalau email sama nomor telepon definitely penting karena itu cara buat recruiter bisa balik lagi. Iya, kalau alamat rumah. Kalau alamat rumah kayaknya nggak penting-penting amat. Kalau misalnya gitu untuk meminimalisir space, jadi itu dihilangin juga nggak apa-apa Mas ya? Sebenarnya betul nggak apa-apa. Saya sendiri pun juga nggak pernah tulis alamat rumah ya dari CV saya karena kayak sekarang juga nggak banyak yang minta dan nggak banyak kirim-kiriman juga kan. Biasanya alamat rumah itu baru dibutuhkan ketika nanti udah masuk kerja, kemudian ada mau ngirim laptop, mau ngirim kontrak segala macam, baru kemudian dibutuhkan alamat rumah. Betul, kirim hampers lebaran, baru tuh butuh alamat rumah gitu ya. Tadi ada salah satu juga mungkin jadi pertanyaan juga nih. Tadi kan Mas Suryo menjelaskan kalau bisa CV itu menggunakan font yang sama ya Mas Suryo ya. Tapi kalau untuk case-nya ini misalnya atau misalnya desain gitu ya. Apakah harus diperbolehkan gitu ya untuk font-font yang mungkin menarik perhatian atau gimana tuh kalau menurut Mas Suryo? Biasanya kalau aku lihat ya buat teman-teman tim desain, jadi CV-nya tetap standar di awal, tapi biasanya di balik CV itu tuh mereka juga attach portfolio mereka. Jadi mereka menunjukkan karya mereka itu bukan dari CV. Karena kalau digabung tuh CV dan juga karya digabung jadi satu tuh mungkin malah jadi mixed up kali ya. Karena CV kan harusnya very data driven aja. Sedangkan karyanya itu attach sebelumnya portfolio masing-masing sehingga nunjukin nih, CV-nya ya kayak gini, datanya kayak gini, which is bagus achievement-nya, dan bentuk achievement-nya kayak gimana, yaitu nanti ada website-nya di-attach di situ, kemudian ya portfolio mereka, campaign-campaign yang mereka lakuin, itu biasanya dibuat di file terpisah di luar CV.
Oke. Ayo kita masih nungguin ada yang mau tanya sama Mas Suryo mungkin nih terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mempresentasikan diri kita. Nah ini dia ada dari Eswarandani. Pak Suryo, bagaimana caranya supaya nggak grogi banget waktu review karena melihat HRD dan usernya udah grogi banget, lupa mau jawab apa? Ini sering kejadian. Bener, saya nervous banget, saya gagap jadi nggak tahu mau ngomong apa. Gimana Tadinya Mas? pengen jawabnya gini ternyata Iya. Saya jadinya jawabnya ini gitu. Aduh, gimana tuh Mas? Thank you Mbak Swarandani pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya sering banget terjadi dan unfortunately ini hal yang ngebuat mungkin kandidat yang sebenarnya bagus-bagus banget jadi nggak kelihatan dan nggak shining dan ujung-ujungnya nggak bisa passing to the next round simply karena ya udah grogi banget gitu ya melihat HR atau one thing yang menurutku sih tips utama di awal adalah biasanya the more we prepare for it, the less kita akan grogi. Karena kalau grogi itu kan biasanya mulai grogi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kita antisipasi. Tiba-tiba nanyain kerjaan saya 10 tahun lalu. Aduh lupa nih ngerjain kerjaan 10 tahun ngapain aja. Atau nggak ngomongin soal achievement saya di SMA. Atau nggak ngomongin soal my biggest failure tapi saya lupa prepare. Jadi menurutku sih balik lagi ke tips di awal bahwa it's very important to prepare yourself dari sisi konten jawaban-jawaban yang teman-teman mau bilang. Dan mungkin on top of that ya, something yang juga bikin makin comfortable adalah misalkan teman-teman mau apply, teman-teman bagian marketing mau apply ke marketing. Right? Nah, teman-teman cari di Bukalapak ada teman nggak sih di situ? Lihat kontaknya, WhatsApp-nya, Instagram-nya, LinkedIn-nya segala macam. Coba kontak teman-teman lama teman-teman dan kemudian set a call sama mereka, tanya-tanya Bukalapak tuh kayak gimana sih? Bagus-bagus kalau bisa kita tanya, gue besok di interview sama Pak Suryo nih, Pak Suryo orangnya kayak gimana sih? Itu jadi the more information we have, the less kita jadi grogi dan itu jadi ngebuat teman-teman much more well prepared karena udah tahu Bukalapak kayak gimana, udah tahu jawabannya apa kalau ditanyain dan udah tahu saya orangnya mungkin kayak gimana. Iya gitu. Kalau misalnya tahu. Gitu. Gimana? Sudah ada suaranya ya. Iya. Aman ya Mas Suryo? Aman ya. Ya Mas Suryo, saya yakin banget sebenarnya yang mau nanya nih banyak banget. Cuman setelah pemaparan Mas Suryo, benerin CV. Iya, kayaknya nih pada sibuk benerin CV sih kalau feeling saya ya. Jadi lupa untuk sebelum lupa. Oke, kita benerin sekarang mumpung ada orangnya. Jadi kalau misalnya mau nanya tinggal nanya gitu. Apalagi tadi langsung kan dikasih tuh untuk kemana ngirim CV-nya langsung. Berarti multitasking mereka semua sekarang. Ada lagi kah? Coba ya kita. Oke. Tapi nampaknya kalau misalnya sudah nggak ada yang mau tanya lagi dan masih ada yang pengen nonton, yang ketinggalan maksudnya kayak tadi ya, nanti bisa dicek di channel YouTube-nya dan juga diikutin dari hari pertama, hari kedua hingga hari ketiga. Betul, kalian cek aja nanti ada tuh semua lengkap dari sesi yang kemarin hari Kamis sampai hari ini ada semua di YouTube ya, Dream Talent. Betul. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali Mas Suryo. Terima kasih Mas Suryo. Sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk para sobat MTech semua di rumah yang ingin melamar pekerjaan, terutama Festival Day 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan Mas Suryo. Mas Suryo semoga sehat-sehat selalu
Ya. Dan jangan lupa kita teman-teman untuk memberikan feedback pastinya. Betul, karena di setiap sesinya, di sesi akhir setiap pembicara itu, kalian bisa mendapatkan e-sertifikat, tapi kalian isi feedback dulu. Betul. Feedback yang ada linknya nih di bawah ini, langsung saja. Pokoknya tenang aja, kalian tidak hanya akan mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan baru, tapi juga mendapatkan e-sertifikat. Lumayan kan? Mas Suryo abis ini kira-kira nungguin gak nih ada CV-CV yang dikirim ke Bukalapak? Pasti banyak nih. Selamat bekerja keras Mas Suryo abis ini. Oke, kalau gitu thank you so much. Terima kasih Mas Suryo. Thank you Sheila, thank you Kri.